sekarang BPOM udah melakukan tugasnya. Mau dia sampai pagi, sampai sore, sampai malam kek. Mau dia sidak kek. Itu kan tugasnya BPOM, Fitri. Kenapa elunya jadi malah rungsing sendiri? Mempertanyakan ini untuk orang atau untuk masyarakat. Lu tuh gimana sih? Jadi yang mana nih yang harus kita ambil nih? Percaya BPOM, melihat BPOM bekerja, tapi kenapa waktu menyidak kliniknya RG dan klinik pabriknya HS, elunya malah marah, malah kesel sama BPOM-nya. Kalau menurut gue ya Fit, udah bagus BPOM. Langsung menyidak, langsung menyiarkan langsung. Memposting di akun officialnya bahwa barang yang ini berbahaya, produk yang ini berbahaya, tidak punya izin. Udah bagus itu. Bukan untuk perorangan, Fit. Untuk kita, masyarakat, konsumen. Iya. Untuk konsumen, Bu Fitri. Buat kita semua ini loh. Nah, ini marah-marah nih. Kenapa nih? Harusnya nih ya, kalian nih pejabat negara yang berurusan dengan Aduh. Jadi Oke. Nih. menyiarkan langsung dari kediaman Sheila Saukia. Alah. Sebentar. Yang dia di Togar kan ya, Bang Togar ya. Bang Togar sudah bikin statement juga untuk si Fitri. Saya bukan dokter. Saya bukan dokter Togas Situmorang pada kesempatan hari ini. Itu terkait Fitri Sauteru. Fitri Sauteru ini selalu hadir pada saat sidangan daripada Nikita Mirzani versus Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Fitri Sauteru itu mangkir dari panggilan Polres Jakarta Selatan. Dan ketidakdatangan Fitri Sauteru itu oleh pihak penyidik itu kita sudah dapat konfirmasi sudah melakukan pemanggilan 2 kali. Ya Allah, udah dipanggil. Tidak pernah kooperatif dan tidak mau hadir. Bahkan ada dugaan terlapor atau Fitri Sauteru tersebut itu merasa kebal. Ada dugaan seperti itu. Sehingga sebagai warga negara yang baik yang harusnya kita kooperatif, apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian, itu tidak berlaku untuk Fitri Sauteru. Buktinya, sampai saat ini, dia bisa hadir di Polres. Dia bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun panggilan di Polres Jakarta Selatan itu diabaikan. Dan dia selalu warawiri di media sosial. Dan selalu dia merasa paling bisa, paling pintar, paling hebat. Dan seolah-olah dia itu mempunyai backingan yang hebat. Nah, oleh sebab itu, kita berharap agar Polres Jakarta Selatan segera melakukan kepastian hukum, baik melalui gelar perkara untuk meningkatkan status daripada perkara ini, sehingga bisa melakukan upaya paksa. Karena ingat, semua di mata hukum itu sama. Tidak ada yang kebal hukum. Nah, terkait masalah perkembangan yang terakhir yang telah dilaporkan oleh pihak Nikita Mirzani, itu kita berharap agar Polres Jakarta Selatan mau melakukan upaya paksa ataupun adanya suatu kepastian hukum agar daripada laporan Nikita Mirzani ini bisa ada betul-betul perkembangan. Apalagi sekarang Kapolresnya Jakarta Selatan itu baru. Kan Bapak Kapolres Jakarta Selatan mau segera menindaklanjuti kasus ini. Ayo Pak Kapolres. Walaupun Fitri Sauteru selalu menertawakan Nikita
Mirsani terkait Reza Gladys ataupun Sheila Sokiang, itu bagi saya hanya semacam kebahagiaan atau tertawa semu. Dan yang paling utama untuk Fitri Solteru, tolong kooperatif dan mau hadir di Polres Jakarta Selatan. Mantap. Dan untuk ancaman daripada Fitri Solteru ini tidak main-main, yaitu di kisaran kurang 5 atau 4 tahun. Yes. Jadi, Polres Jakarta Selatan, tolong segera tindak lanjuti laporan yang telah dilakukan atau dibuat oleh Nikita Mirzani. Yes. Yes. Advokat Dr. Togas Tumorang akan terus mengawal kasus ini. Mantap Bang Togar. Semangat. Semangat. Iya, sudah ada ya. Oh, mantap Bang Togar. Mantap Bang Togar. Ntar gue komen dulu, say. Wih, siapa ini yang udah kasih Momski gift-nya udah achieve ya? Buat teman-teman yang pengen naikin levelnya, boleh langsung nge-give aja. Boleh. Bebas. Yang mau naikin level boleh nge-give, ada udah Momski set ya di atas ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita bukan orang-orang yang munafik di sini. Kita tahu cara mainin TikTok. Yang mau naikin levelnya boleh nge-give, yang nggak mau juga nggak masalah ya, fine. Oke, mantap Bang Togar, mantap. Apa nih tanggapan dari si Fitri? Ya, kesian deh lo. Lu tuh udah dipanggil sama Polres 2 kali, kenapa lu nggak datang? Hah, Fit? Lu udah dipanggil. Itu Bang Togar udah bilang tuh berapa jam yang lalu ya. Lu jangan tantrum doang lu, aneh amat lu nih. Fitri Solteru. Kan waktunya 2 kali mangkir. Nggak tahu. Itu nggak tahu harus dijelaskan. Tunggu. Komentasi sama GPU. Jangan cuak di sosmed kayak mak lambe ya. Kalau misalnya mau utak-atik urusan laporan orang tuh, laporan dia aja, orang yang laporin dia aja bejibu, itu dulu jalanin ya, jalanin. Bagaimana tuh laporan Iza Zega tentang kesaksian palsu, bagaimana tuh yang sama penasehat hukum saling gebuk di dalam situ, itu dulu jalanin ya. Aku sih pasang badan buat mereka seadilan, nggak usah yang nggak ada urusannya kalau kutak-atik ya. Lagi nama dia tuh disemar dari Sabang sampai Merauke ya. Mendingan kau gabung tuh sama Bang Fahmi membela terdakwa. Lagian nih terdakwa ini kenapa sih dibelanya sama beginian mekanik. Jadi menurut aku ya guys, ya wajar sih kalau sekarang itu banyak lawyer yang seolah-olah menjadi buzzer ya, bukannya memberikan atau mengedukasi masyarakat ya, jangan onar, bertarunglah secara benar ya. Itu saran aku aja sih, gabung aja ya sama lawyer terdakwa gitu. Aku dalam perseteruan ini argumentasi sama JP. Sumpah ajaib guys. Asli ajaib. Langsungan ya, jangan pikir aku bilang langsungan nih, walaupun mereka suami istri itu sahabat tuh, mau seperti itu, datang ke pengadilan, datang mendukung, memberi semangat gitu. Nggak ada omon menggiring opini di dunia maya, nggak ada itu lawyer, itu nggak begitu ya. Ini untuk yang merasa aja lawyer, coba ya memberikan pelajaran di masa tua itu, memberikan kepada anak-anak Gen Z ini yang lagi sekolah hukum itu bijak dalam menyikapi suatu kasus, jangan kayak apa namanya kalau Bang Sunan ya, jangan pikir aku ini buzzer sindikat. Kalau mau bikin hoax itu yang smart ya. Bosan. Aduh guys, ini dia tuh ya, bener-bener deh. Mungkin udah masih bener ngerasa kebal hukumnya, iya sih. Kayaknya sih memang ngerasanya sih kebal hukum. Tapi tadi Bang Togar udah bilang untuk Kapolres Jaksel yang baru dipilih, monggo silakan buat bisa mewujudkan proses dari LP yang sudah dibuat oleh Niki beberapa bulan yang lalu. Dan kita sama-sama pantau, sama-sama lihat juga apakah kinerja dari kepolisian Polres Jakarta Selatan ini memang akan dilakukan gitu untuk
seorang FS ya guys. Ya nggak sih? Kita lihat aja nih prosesnya ya. Karena memang kita perlu tahu laporan itu untuk seluruh masyarakat sama nggak diperlakukannya, ataukah ada hal-hal khusus gitu ya untuk orang-orang tertentu. Mudah-mudahan sih enggak ya guys, gitu. Oke? Dukung ya, oke guys. Yoyoy. Itu. Nggak ngerti dia siapa, kalau berasa kebal hukum, gue rasa nggak ada orang yang kebal hukum. Iya, nggak ada orang yang kebal hukum, say. Ditambah lagi waktu ada si SS, dia juga sama suaminya datang, itu dijaga sama pengawal, dan ada polisi-polisi, ada juga anak-anaknya dia dari SS, mungkin anak dari butik atau apa nggak tahu lah ya, pokoknya pakai seragam, pakai kipas bareng, semuanya sama, semuanya teriak-teriak, semuanya bikin keributan. Jadi kalau kalian datang lagi yang orang-orang luar ini makin pusing. Makin pusing saya, asli, sumpah. Ujung-ujungnya apa? Rebutan tempat, udah gitu pengap. Mendingan dari rumah, kamu kalau mau support Nikita Mirzaninya, bisa belanja aja produknya Nikita. Sehingga perputaran uangnya Nikita tidak stop. Karena dia kan sedang ditahan berbulan-bulan. Otomatis dia nggak bisa nge-live, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada si asistennya yang nge-live. Tapi kan beda kalau dari akunnya Nikita sendiri. Beda banget. Kayak akunnya Mamski yang ini kan banyak orang kan yang udah follow. Sama akunnya Nikita. Nah dia nggak bisa ngelakuin itu. Akhirnya Mamski sebagai afiliatornya Nikita Mirzani nih. Gitu. Ya mau datang di luar, iya boleh. Tapi kan jadinya huru-hara juga nanti. Kalau udah yang datang 100 orang. Datang 100 orang. Mau ngapain coba? Satu orang datang, 2, 3, 4 cuma buat foto-foto, pengen tahu ini. Akhirnya apa? Blunder semuanya, ngawur, semuanya jadi ngawur. Cuma pengen sesek banget. Kemarin aja kita udah kejempet-jempet, udah gak karu-karuan. Gak bisa juga masuk, say. Gak bisa masuk. Terus mau ngapain kalian datang ke situ? Iya, dari rumah aja. Udah di situ tuh perjuangannya udah luar biasa gitu loh. Ini bukan pertunjukan juga ya, say. Ini bukan pertunjukan, say. Yang sedang terjadi itu di dalam ruang sidang itu yang diperjuangkan. Kalau cuma datang buat buat ngapain? Apa ada gunanya? Nggak ada. Bikin tambah sempit tempat kalau menurut Mamski ya. Kalau kalian pengen pendapat gue yang jujur, mendingan gak usah datang, follow Niki, terus belanja aja barangnya dia. Udah, biar kita yang berjuang di dalam situ tuh. Itu aja udah panasnya luar biasa, kejempet-jempet nggak karuan. Oke, dengerin ini ya guys. Gitu ya. Jadi nggak konsentrasi ya Mamski. Iya benar. Udah gitu belum tahu juga nih orang-orang yang datang juga yang baru-baru ini benar-benar pendukung atau gimana, atau mau bikin kerusuhan juga, kan kita jadi bingung kalau udah terlalu kayak pasar. Bingung loh Mamski, nggak. Sorry ya kalau misalnya aku ada ketemu orang baru di sana, terus aku nggak terlalu istilahnya tuh aku ramah orangnya, mau foto doang oke. Tapi kalau di Mamski gini, aduh nggak bisa gue. Aku tuh ininya Nikita loh, aku penggemarnya gini. Sorry, gue nggak bisa percaya siapapun, nggak ada. Dalam ruang sidang gue fokus hanya di Nikita, nggak mau beramah tamah. Kalau mau foto, ayo ngobrol dikit, cuma kayak sekedar hai sapa-sapa oke. Tapi kalau udah nempel, ada orang tuh satu ngikutin sampai ke kafe, duduk di samping. Aku tanya, siapa ini? Kamu dari mana ya? Oh iya, aku waktu itu pernah ketemu Kak Niki lagi makan di mana? Hah? Gue sampai ngikutin, Bo, sampai di meja gue, bayangin. Langsung gue pindah. Oh my God, gue bilang, lu bener apa enggak? Pendukungnya mana gue tahu. Gue tinggal langsung, gue bilang, oh my God, ngeri banget. Ngeri banget. Iya, kalau pendukung, kalau cepu. Ada cepu-cepu gitu yang kerjaannya mata-mata.
Banyak sekali sekarang orang itu yang ternyata cuma mata-mata doang. Kita ngobrolin apa-apa ntar, atau mungkin dia mau masukin apa ke tas, aku langsung bilang ke anak-anak aku, tasnya tutup semua. Tas tutup semua. Jangan ada geletakan tas. Orang ramai begini, jangan ada tas terbuka, pegang tasnya. Namanya aja udah kayak begini. Udahlah guys, dari rumah aja kalian kalau mau support, nggak usah datang ke situ. Dan aku nggak akan mau deket sama orang-orang baru yang bilang, aku tuh kan pendukungnya. Ketemu aku di sini. Nggak ada. Gue nggak kenal lu. Nempel-nempel, ngikut-ngikut, nggak tahu siapa. Tahu-taunya kirimannya si Nepos lagi jangan-jangan. Iya. Mm-mm. Bahaya, bahaya. Kenapa Doktif nggak mau? Kata siapa ya? Kata siapa nggak mau ini? Vina, kamu provokator ya? Ini ada provokator masuk nih. Lu typing sekali lagi, lu awas lu ya. Lu typing sekali lagi si Vina nih, awas lu. Awas lu, typing-typing kayak begitu. Jangan kebiasaan bikin statement untuk memfitnah orang ya. Dosanya kamu percuma, kamu kan jualannya kan alat-alat sholat itu. Ini juga nih. Tuh, kenapa dokter nggak mau? Ini orang ini provokator nih. Gila padahal jualannya ya Allah. Mau kena ropes. Vina naik, Vina. Naik lu sini ngomong sini. Kamu dapat info apa itu? Naik, Vina. Cepat naik. Vina naik buruan. Naik kau. Mesti pakai apa banyak sayang. Krementar. Ayo Vina naik cepetan. Cari nih Vina, suruh naik ini. Suruh naik deh, bisa nggak? Cara naiknya gimana sih? Ayo Vina cepet naik. Cepet. Dia bikin statement loh. Kenapa Doktif nggak mau jadi saksi? Nggak mau. Berarti dia udah memfitnah Doktif. Nggak, bukan nanya. Bukan nanya. Kalau nanya itu gini. Mam, Doktif mau nggak jadi saksi, Mam? Itu nanya. Kenapa Doktif nggak mau? Itu udah statement. Udah statement. Naik lu. Naik. Nggak mau, ya udah. Palsu. Cintamu palsu. Oke. Ini ku bacakan dulu ya. Hilang emang dasar tuh. Jualannya apa? Mulutnya. Nih. Dunia skincare ini ya. Ini harus kalian ketahui, jadi kalian bisa menilai dan menyimak sendiri. Jadi aku tuh baru tahu kemarin setelah selesai sidang bahwa kliniknya Dr. Reza itu didatangi BPOM, katanya 2 klinik sekaligus yang biasanya. Cari yang ini nih, videonya nih, cari yang ini. Cari video ini ya. Yang kayak gini ya. Gitu standar, ini diperiksa sampai malam hari ya, apa sampai sore hari gitu, aku lupa. Bertepatan dengan itu, Ibu Heni Sagara yang sedang umroh ke Mekah pun menelpon aku tadi malam mengatakan bahwa pabrik dia pun diperiksa oleh BPOM ya. Jadi wow, ini dia ya bocorin temen-temennya sendiri, ini si FS. sebetulnya BPOM ini bekerja untuk siapa sih ya? Apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan individu? BPOM yang terhormat, jangan begini. Gua bingung nih. Gua bingung sama lu Fit, sumpah. Gua bingung.
Kemarin-kemarin lu juru kita semua untuk percaya BPOM. Terus sekarang lu bocorin pula BPOM sudah menyidak kliniknya RG dan pabriknya HS. Terus sekarang karena udah disidak lu mempertanyakan kinerjanya BPOM. Lu tuh maunya apa? Maunya apa? Dapat nggak? Mau lu apa? Katanya BPOM harus kerja, harus dipercaya. Giliran BPOM udah kerja, udah dipercaya, lu malah marah-marah sama BPOM. Bukan saya. Ulang ya, ulang lagi ya. Nih, Kenapa, Fit? nih, Menyimak sendiri. Jadi aku tuh baru tahu kemarin nih. dunia skincare ini ya. Ada roti, lagi makan roti. Ini harus kalian ketahui. Jadi kalian bisa menilai dan menyimak sendiri. Jadi aku tuh baru tahu kemarin setelah selesai sidang bahwa kliniknya Dr. Reza itu didatangi BPOM, katanya 2 klinik sekaligus, yang biasanya pemeriksaan itu standar, ini diperiksa sampai malam hari ya, apa sampai sore hari gitu, aku lupa. Bertepatan dengan itu, Ibu Heni Sagara yang sedang umroh ke Mekah pun menelpon aku tadi malam, mengatakan bahwa pabrik dia pun diperiksa oleh BPOM ya. Jadi aku tuh bingung sekarang ini, sebetulnya BPOM ini bekerja untuk siapa sih ya? Apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan individu? BPOM yang terhormat, jangan begini. Kan bingung nggak lu? Blunder nggak lu? Blunder kan? Blunder. Aduh, FS blunder. FS blunder. Siapa itu? Bagas? Mas Bagas ya? You. Blunder lu FS. Iya, blunder banget, Bun. Aneh nggak sih? Oke, kita cek VT-nya Bang Togar. Siap. Kayaknya VT-nya Bang Togar ini juga seru nih. Ya, Fitri. Kan Fitri kan bilang tuh, kita harus percaya sama BPOM waktu pas kemarin awal-awal sidang. Bahwa ini semuanya serahkan ke BPOM kalau untuk urusan produk skincare. Ya kan?